Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis akan bahas dua. Yang satu soal oli kastrol GPS yang sekarang 990 km. Terus yang satunya lagi bahas soal itu ya, penggunaan Palmvita White Fat sebagai campurannya gemuk stempet atau grease. Jadi untuk enaknya mana dulu ya? Jadi untuk kastrol GPS ya, nanti penulis bahas pecah-pecah. Kastrol GPS, selang-seling nanti sama Palmvita White Fat-nya. Jadi kastrol GPS ini kondisinya sekarang halus ya mesinnya ya. Jadi kondisi apa? Ini mau belok kiri. Oh ya wes. Kondisi suara mesin habis dipakai berangkat tadi halus ya. Asli halus. Jadi dipakai gas tadi halus, pakai ulan ini halus ya. Berisik, motor berisik gak kencang ya Pak sih. Iya, motor sana lambat ya. Jadi biasanya penulis itu ganti oli ketika motor saat berangkat itu suaranya sudah kasar. Jadi oli pada umumnya ketika berangkat halus, ketika nyampe kasar. Nah, ketika kondisi oli pada waktu berangkat ini sudah kasar, ya penulis putuskan untuk ganti oli. Dan ini olinya sudah 990 km, tapi masih halus ya dipakai berangkat gini. Nggak ada pakai syarat-syarat ya. Jadi ada oli yang ada syaratnya, halusnya harus dibiarkan beberapa lama atau digeber dulu. Ini nggak ada ya syarat-syarat gitu ya. Bisa langsung berangkat halus. Nggak pakai syarat-syarat dulu beberapa lama baru halus, enggak wes. Nggak pakai harus ngebut dulu baru halus, enggak wes. Ya penulis sendiri nggak bisa memperhatikan apakah kastrol GPS ini bakal makin halus ketika digeber atau dibiarkan lama ya. Soalnya halusnya sudah mulai dari awalnya. Ketika habis digeber pun ya masih tetap halus, nggak tambah halus, tapi nggak ngerti. Tapi tentu ada keterbatasan. Kalau habis digeber agak lama, agak panjang gitu, ya jadi kasar juga. Kalau kasarnya masih termasuk oke lah, levelnya masih lebih tinggi dari kebanyakan oli. Suara apa? Rotor yang biasa terdengar pantulan. Oh, sekarang jalannya 30 belum muncul. Kecepatannya harus sekitar 40-50 gitu baru muncul. Suara ternya yang biasa kedengar kalau penulis nyalip mobil lain itu juga nggak begitu terdengar. Jadi masih lumayan halus lah. Ini sampai sekarang juga ya
Seneng ya kalau pas lagi naik motor suara mesin halus terus gini. Gini nggak suara sak 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 sak. Padahal biasanya kalau oli lain sudah berisik sak sak saknya. Ya tentu nggak cuma itu aja. Dari sisi performa juga masih oke lah. Walau tadi pagi 0-100 apa? Waktunya cuma 17,8. Dibanding oli lain lumayan. Kayak contohnya Bardahel itu. Waktu sudah ya sekitar seginian itu sudah 21 detik. Sekitar 1000-an kilometer. Terus oli Amsoil itu ya juga sekitar segitu juga 19 detikan. Ini 17,8 masih lumayan kencang olinya. Ya wis pokoknya Castrol GPS ini bikin puas lah. Oh ya biasanya kan penulis kalau review sering membandingkan dengan merek lain ya. Ya selama ini sih dibanding dengan oli-oli yang penulis coba sebelumnya, Castrol GPS ini kekentalannya paling stabil. Memang ada yang stabil juga seperti misalnya Amsoil Signature, tapi masalah ya Amsoil Signature itu kasar kalau dipakai RPM rendah terus. Dan ini enggak. Pakai RPM rendah harus. Padahal ini motor penuh fuel dilution ya. Di apa cenanya? Di hampir 1000 km ini wes 995 malah. Suaranya masih oke lah. Mungkin kalau stasioner nggak bisa sehalus waktu pertama dinyalakan dibiarkan idle gitu ya, nggak bisa sehalus Prima XP yang nyis baru, memang nggak bisa sehalus itu. Tapi dibanding oli grup 2 lain oke lah, suaranya udah kayak oli grup 2 lain yang pemakaian 200 km, padahal ini umurnya 1000. Penulis ngomong yang lain itu artinya yang bukan merek bagus. Tapi kalau merek bagus kayak Repsol, Bardahel, Fastron Techno 15W50 ya perbandingan dengan oli-oli mereka mungkin ya 800 kilometeran lah ya. Jadi Castrol GPS di 1000 km ini rasanya kayak 800 atau 700 km di oli Repsol, Fastron Techno 15W50 atau Bardahel 20W50. Jadi ini oli recommended banget untuk yang pingin touring, pingin jalan jauh, pingin ganti oli lama dah. Mantap. Cuma masalah ya oli ini udah punah. Yang jualan cuma satu tok di online ya. Penulis nemunya di Shopee sih ya. Nah, penulis sekarang lagi ngantongin barang yang energinya gak bagus ya, terpengaruh motor ya. Aduh, biasanya kalau lagi bawa barang-barang gak bagus itu kalau gak hati-hati bikin linu ya, entah bagian tubuh mana gitu jadi linu. Ya sebaliknya kalau pakai pro kapasitor tok gitu ya, bisa bikin tubuh jadi lebih enak dikit. Biasanya misalnya ya biasanya pusing-pusing gitu jadi nggak pusing lagi, karena ya energinya energi yang pakai bagus. Walau untuk kendaraan itu butuhnya bipolar ya, energi buruk dan energi bagus kalau untuk tubuh.
Tapi penulis sementara implementasinya pakai yang menghasilkan energi bagus terus. Jadi efek ke kesehatan ya juga bagus. Apalagi kastrol GPS. Sudah ya itu ya, top speed juga masih normal. Kemarin malah sempat coba 119 ya. Entah ini bisa tahan nggak 1500. Soalnya waktu batal dyno penulis ngomongnya Sabtu depan, Sabtu ini ya. Jadi mungkin hampir 1500-an lah kalau hari Sabtu nanti. Lihat aja lah. Mungkin 1300 berapa ya. Ya wis lah, untuk kastrol GPS bahasanya itu. Yang berikutnya adalah soal Palmvita White Fat. Apa itu Palmvita White Fat? Palmvita White Fat itu adalah produk minyak kelapa sawit yang dipergunakan untuk bikin kue. Jadi kalau bikin kue itu pakai white fat, pakai hiasan rumahnya, hiasan apa bentuk-bentuknya pakai white fat. White fatnya juga bukan yang khusus baker's fat, tapi yang betul-betul white fat sing gak ono tambahan aditif, gak ono tambahan apa emulsifier itu yang membuat minyak bisa nyampur ke air atau air bisa nyampur ke minyak ya. Nggak ada flavornya, kalau rasa nih nggak ada garamnya, nggak ada pembaunya, nggak ada yang bikin baunya. Terus betul-betul minim apa tambahan aditif macam-macam, white fat toh. Entah Palmvita itu yang produksi siapa, lali bisa. Dan jelas Palmvita itu produk dari minyak kelapa sawit, dari bagian yang kalau menurut penulis adalah stearinnya. Jadi produk kelapa sawit itu dibagi jadi banyak, ada yang mentahan, ada yang habis di suling jadi refined, blazed, deodorized, dihilangkan baunya, disuling, di blizzard itu di apa no ya wis pokoknya dibilas mungkin ya. Hasilnya adalah kalau yang untuk minyak goreng itu RBD palm olein. Nah, ini yang cairnya. Nah, yang padatnya disebut RBD palm stearin. Palmvita White Fat itu salah satunya. Contoh lain itu yang dipakai untuk goreng itu apa jenenge? Minyak goreng padat. Itu juga sama, mirip-mirip. Palmvita White Fat dipakai goreng juga bisa sih. Ya penulis sudah demokan. Dipanggang kan tahan ya, jauh lebih tahan daripada minyak goreng mestinya. Mengapa kok Palmvita White Fat? Kenapa kok sampai kepikiran? Karena penulis sebelumnya sudah pakai margarin. Pakai margarin untuk campuran bahan bakar. Juga ada yang nyoba margarin sebagai campuran itu apa jenenge? Stempet atau grease juga. Sudah ada ya yang nyoba ya. Cuma margarin itu ada kelemahannya. Titik didihnya rendah, termasuk rendah. Jadi kalau dipanasi dia mudah mendidih. Mudah. Tapi keunggulan lain dia bisa nyebar. Ada yang sharing fotonya margarin dilempar kemana-mana karena dijadikan stempet. Jadi
Margarin itu kalau dijadikan stempel bisa apa, merembes kemana-mana. Jadi keliling, nggak cuma bagian yang di rumah sitok yang yang kena, tapi bagian kelilingnya juga kena. Entah itu mungkin ada yang butuh fitur itu. Jadi misalnya ngasih stempetnya nggak bisa ke semua barang gitu ya, dikasih stempet yang campuran margarin bakal lebih apa jenenge, merata lagi. Nah, cuma tentu ya namanya margarin titik didihnya rendah, itu nggak cocok kalau misalnya untuk penggunaan di kayak bearing gitu ya, kayak CVT. CVT itu kan gores terus sampai timbul panas macam-macam. Nah, menggunakan margarin kurang cocok ya, karena ya titik didih rendah engko lah mudah menguap. Nah, alternatifnya bisa pakai white fat. White fatnya bukan sembarang white fat, tapi yang ya minim aditif ya. Sebutannya white fat yang tanpa ada tulisannya Bakers, tanpa ada tulisannya opo maneh. Bola wis lali. White fat yang benar-benar white fat. Ya wis, penulis sudah beli. Tujuannya sih sebenarnya sebagai aditif bensin. Jadi penulis itu sudah cukup lama saya menggunakan. Ya nggak keterusan karena memang penulis butuh untuk review kan. Kalau untuk review butuh yang pertama stok gitu. Soalnya kalau pakai margarin ruang bakar jadi bersih. Kalau ruang bakar jadi bersih kan ya merusak review, karena ya harusnya kan apa adanya. Karena kan orang review butuhnya supaya yang bisa tereplikasi. Kalau pakai margarin terus, ruang bakar bersih terus, orang nggak akan ngerti bahwa oh oli ini itu bikin ruang bakar kotor. Jadi orang nggak akan ngerti kelemahan dari oli itu. Kayak barusan ya, ingat dia pakai mesran sama campuran bimoli, masih ada kelemahannya, mesin masih getar. Ternyata setelah 2 bulan setelah 2 bulan pakai, getarannya berkurang, minim. Jadi rupanya emang kalau oli gitu nggak bisa langsung efeknya ya. Ada beberapa hal yang efeknya delay, jeda. Jadi mungkin kayak getar itu jeda, tapi ya kayaknya gitu ya. Kalau soal getaran itu, oli itu efeknya nggak langsung. Jadi penulis pernah waktu ganti oli ya awal-awal oke, tapi makin lama makin getar, makin lama makin getar. Oli apa ya gitu? Kalau nggak salah Adnok. Jadi Adnok itu makin lama makin getar motornya. Nggak langsung pertama pakai getar enggak, tapi makin lama makin getar. Habis itu pakai mesran juga gitu, getaran nggak langsung minim, tapi perlahan kayaknya. Kalau nggak salah itu. Makanya ada yang ngomong setelah pakai 2 bulan mesran dan bimoli di motor GSX 150R hilang getarannya. Pakai kecepatan 100 pun minim sekali getarannya. Jadi emang ada delay-nya ya. Apa bahas itu? Terus penulis menggunakan white fat sebagai campuran bensin Pertamax penulis konsisten semenjak penulis pakai
Castrol GPS dan Shadow Revitalization. Tujuannya apa? Tujuannya ingin tahu apakah menggunakan Palmvita White Fat itu bisa mengurangi fuel dilution, karena motor penulis kan fuel dilution parah. Ya wes penulis tambahi lah, anggap aja bensinnya kayak nggawe Pertamax, kayak pakai Pertalite ya, seakan pakai Shell Super gitu. Ya tahu sendiri kan, Pertamax itu bensin yang termasuk kejam ke fuel dilution. Bensin lain yang kejam juga adalah Pertamax Turbo, tapi penulis nggak akan pakai Pertamax Turbo. Selain karena harganya sekarang menjulang sangat tinggi, motor penulis justru makin lambat kalau pakai Pertamax Turbo. Sudah diuji beberapa kali, top speed 0-100, iritnya pakai Pertamax Turbo nggak ngasih manfaat, motor juga makin getar. Pakai White Fat, penulis terus terang nggak bisa ngerasakan manfaatnya, karena penulis nggak pernah tanpa White Fat ya. Terus penulis juga langsung ganti oli ya. Kalau ingin review ya kan harus beberapa lama pakai olinya, tetapi tanpa White Fat bensinnya. Keunggulannya White Fat itu dibanding margarin kalau untuk aditif bensin adalah White Fat itu betul-betul larut ke bensin. Jadi penulis sudah beberapa kali melarutkan dengan rasio yang berlebihan ya. Jadi bensinnya sama White Fatnya hampir 50-50. Terlalu banyak itu. Mungkin rasio ideal tuh 30-60. Nah kalau pakai 30-70 kalau pakai 30-70 itu White Fatnya bisa betul-betul larut, nggak ada sisanya sama sekali, nggak ada endapan atau apapun itu. Jadi betul-betul larut. Karena sifat yang bagus itu ya, penulis tentu makin penasaran gimana kalau pakai stempet. Nah kebetulan ada kasus yang bisa penulis terapkan ini, yaitu kipas angin. Kipas angin itu kan butuh pelumasan yang istilahnya semi padat gitu ya. Jadi cocoknya pakai stempet, cocoknya pakai grease. Jadi pakai oli mesin itu nggak bagus. Jadi pernah penulis pakai oli mesin, pakai Mesran, pakai Fastron, pakai oli apapun juga, termasuk yang mahal-mahal Amsoil juga, nggak bisa bagus. Jadi kalau oli dijadikan pelumasnya kipas angin, itu jadi ngentel, jadi kerak. Jadi makin lama makin kerak, terus akhirnya kipas anginnya jadi berat. Jadi berat-berat, akhirnya sulit menyala. Jadi kasus kipas anginnya itu ya sudah kayak gitu. Karena sebelumnya penulis lumasi pakai oli mahal opo yang terakhir, lupa. Padahal itu habis diserviskan juga ya. Diserviskan, dilumasi. Ternyata nggak awet ya. Penulis nggak lihat ada gemuk di situ ya. Mungkin pakai oli juga. Terus kipasnya makin lama makin pelan. Terus ketika bermasalah itu sudah pelan, betul-betul pelan, sampai kalau dibuat setel satu nggak mau muter. Dibuat satu nggak mau muter. Jadi baru disetel 3 gitu baru mau muter, itu pun pelan. Itu kalau diteruskan bakal jadi panas. Karena kipas kalau muternya pelan atau lagi dalam keadaan berhenti,
dinyalakan, itu arusnya akan besar. Kalau arusnya besar ya panas. Aduh, nggak sempat mungkin ya. Jadi pakai oli mesin itu akan membuat kipas itu makin lama makin berat. Pernah juga penulis pakai minyak goreng. Penulis nggak pakai bimoli ya, tropical atau Wilma gitu. Efek pertama langsung licin lagi, jadi semua kerak-kerak yang ada di bearingnya kipas angin itu akan hilang, akan rontok gitu ya, larut gitu. Jadi pertama itu muternya akan kenceng dulu, tapi nggak awet. Terus habis itu bunyi jadinya. Jadi kayaknya minyak gorengnya itu kan cair, jadi lolos keluar, luber kemana-mana. Yang ada di bearingnya itu jadi nggak ada, lari semua. Jadi bearing seperti tanpa pelumas. Yang paling ideal menurut penulis dulu itu adalah campuran antara oli mesin dan minyak goreng. Itu bisa lebih awet efeknya, tapi tetap nggak maksimal, mesti tetap terjadi juga yang nggak pas itu. Yang berikutnya adalah kalau pakai stempet. Penulis kebetulan ada sisa stempet, entah berapa ya. Ini kayaknya 17,5 detikan gitu ya. Nggak tahu lah. Jadi penulis pernah pakai stempet. Stempetnya stempet industri ya. Warnanya merah, lengket. Entah mungkin merek Delta lupa atau apalah ya. Pokoknya warnanya merah, lengket sekali. Penulis pernah pasang gitu, tapi kayak seakan nggak mau ngeresep gitu loh ya, nggak ada efeknya gitu. Jadi nggak mau masuk ke dalam. Jadi mungkin jadi lebih licin, cuma nggak maksimal, nggak sampai muter ser gitu, nggak kayak kalau campuri minyak goreng. Dan tentu sulit ya nyampurkan minyak goreng ke stempet karena ya beda. Yang satunya cair, satunya padat, lengket, dan iya gak karu-karuan lagi. Ya wes akhirnya penulis waktu nyoba lagi. Wah, kebetulan ada Palmvita White Fat yang biasa penulis pakai sebagai aditif bensin. Ya wes penulis campurkan. Palmvita White Fatnya. Campurkan ke stempet dengan cara wis campur pakai tangan, wis ulek. Warna stempet aslinya merah gelap, campuri Palmvita White Fat yang putih, jadinya merah muda. Tentu nyampurnya nggak bisa 100% sempurna, homogen gitu ya. Saya ono bagian-bagian sing nggak tepat. Tapi ya wis biarin lah wis. Penulis pakai itu, wah kayaknya pas ya. Jadi tanpa dinyalakan sekalipun ya, penulis goyang-goyang, penulis gesek-gesek, putar-putar gitu, kayaknya gerakannya jadi lebih ringan. Terus akhirnya penulis ratakan ya, terus dinyalakan. Dirakit dulu semua, terus dinyalakan. Oh iya, penulis bongkarnya nggak sampai dalemannya ya, pokok sampai kelihatan bagian logamnya dari motornya kipas itu wis. Pokok bagian bearingnya bisa keakses yang depan sama yang belakang wis. Yang bagian daleman nggak bisa ya wis. Yang depan bagian depan, yang belakang bagian paling belakang, wis itu tok.
Penulis kasih di situ selempit no, kasih terus dinyalakan, mulus, lancar, licin ya, langsung wir kayak kayak baru lagi gitu. Jadi kan sebelumnya itu harus pakai setelan 3 dulu, itu pun muter lambat. Dipakai muter 1 bisa, tapi habis dipatikan muter 1 lagi nggak bisa. Itu langsung habis nyalakan beberapa saat jadi licin banget. Pakai setelan 1 langsung bisa muter. Penulis coba semalaman, ya ternyata oke juga. Biasanya kan kalau pakai oli mesin dipakai semalaman gitu wes nggak kuat. Pakai stempet, iya kayak nggak ngefek gitu. Nah pakai Palvita Wattpad sama campurannya stempet mbuh apa mereknya, itu langsung sip ya, langsung licin, langsung apa normal lah itu. Gak jadi di servis kan, biasanya kalau gitu istri yang nyervis kan, ono langganan katanya. Tapi gitu wis gak perlu diserviskan ya. Jadi penulis ya penasaran gimana rasanya kalau pakai stempet seperti itu di motor ya, pakai di CVT gitu. Tapi ya sebenarnya stempet motor ya ada yang bagus, kayak punya Yamaha itu kan bagus ya, cukup bagus sehingga motornya itu hening-hening semua kan CVT-nya. Nah yang contoh jelek itu ya punya Honda, CVT-nya Honda kan berisik-berisik. Kalau CVT ini stempetnya kalau dari YouTube ada yang nomor 1 itu ya top one, karena dibakar paling tahan. Kalau misalnya pakai punya Suzuki itu pernah penulis lihat, itu cepet rusak, cepet mendidih gitu ya, kena api. Nah kalau pakai Palvita Wattpad, wah mestinya lebih mantap lagi itu, karena Palvita Wattpad kan tahan dipanggang. Ya wes lah, begitu saja. Yang jelas penulis rekomendasi lah pakai Palvita Wattpad kalau ingin coba-coba untuk dicampur stempet. Mestinya ini campuran yang lebih bagus daripada kalau pakai margarin. Jadi daripada pakai margarin, pakai Palvita Wattpad saja. Sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.